Oke, jadi fiturnya itu ada di setelah login ya. Nah, di sini saya tambahkan menu di login. Menu di atasnya, menu login ya. Terus daftar dulu aja. Sebelumnya kita hapus dulu yang uji coba itu hapus dulu kosong ya. Nah, soalnya kita contoh buat nama saya Lukman. Emailnya itu nomor handphonenya, terus passwordnya sorry Lukman, passwordnya konfirmasi password, register. Nah, dia sudah register, dia langsung masuk ke dashboard. Ini untuk user ya. Jadi di sini ada dua menu, yaitu buat pengaduan dan riwayat. Nah, riwayat ini muncul hanya siapa yang sedang login ya. Jadi misalnya Lukman yang sedang login, nanti riwayat pengaduannya riwayatnya si Lukman saja. Nah, di sini kita buat pengaduan. Misalnya pengaduannya kebakaran infrastruktur. Deskripsinya itu sebentar, saya sudah siapin deskripsinya. Apa ya tadi, sorry, saya nah ini sudah saya buatkan. Ini contoh deskripsinya, kita masukkan ya. Di sini saya telah terjadi kebakaran besar di kompleks ini ya. Api menjalar sangat cepat. Nah, terus lokasinya di sini, kita masukkan lokasi. Nah, logika ininya, naif biasnya itu ada di deskripsi. Jadi kita buka saja di kodenya. Itu ketika pengaduan itu di sini ya. Oke, nah ini klasifikasinya. Jadi dia menentukan urgensinya tinggi apabila ada kata-kata urgent, darurat, segera, bahaya, kritis ya. Terus ketika medium itu penting, prioritas, perlu. Low itu biasa, tidak mendesak, tidak terlalu penting ya. Dia ngebaca kata-kata di deskripsi. Nah, jadi di urgency itu ada di klasifikasi itu ada urgency ya, dampak, sama prioritas ya. Apabila low, dia akan munculkan yang low tadi. Nah, ini kelas skornya itu low-nya 2 ya, mediumnya berdasarkan kategori. Nah, kategorinya itu ada di tabel kategori. Nah, kategori itu kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik ya. Itu ada di sini tadi, infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik. Nah, jadi si kategori itu misalnya infrastruktur, dia akan ngebaca kata-katanya. Oke. Ini kata-katanya ada berapa, dengan cepat ya, asap tebal, panas, sulit. Oke, mohon segera, ada kata-kata segera. Terus keselamatan ya, cepat, atau penanganannya segera lagi. Nah, ini kemungkinan high, medium, sama medium ya. Coba kita submit. Oke. Nah, semua kata-katanya high, termasuk yang high. Oke. Berarti urgensinya tinggi, dampaknya tinggi, dan prioritasnya tinggi. Ini akan muncul di pengaduan paling atas. Kita coba logika kedua, itu biasa saja, kebakaran ya, prioritasnya infrastruktur, tapi telah terjadi kebakaran kecil di kompleks ini. Pukul api menyebar
perlahan ya, beberapa rumah dikhawatirkan merambat ke blok lain, tapi dikhawatirkan juga ya ke blok lain. Terus asap tebal panas yang tinggi, ini kita hapus saja yang urgentnya. Nah, lokasinya sama, ini kemungkinan low ya, low. Nah, kita submit dan ya isinya low, dan ini kan terakhir low ya kalau di sini. Nah, ini tabel yang terakhir dikirim. Kalau di admin, kita buka di admin, kita login dulu, kita masuk di /admin. Jadi login admin dengan user beda. Di sini admin example ya, masuk. Nah, ini ada notif dua pengaduan, dan yang paling atas pasti yang high, yang prioritas dan urgensi dan dampaknya yang tinggi. Nah, ini ya high semua. Nah, kita coba logikanya aja, kita ubah di database saja. Complaint, misalnya ini low, kita buat high, medium. Nah, yang ini kita buat low, yang high semua kita buat low, medium sama low. Lihat di sini apa yang terjadi, yang mana yang paling tinggi yang didahulukan. Nah, pasti yang high, medium. Nah, yang low, medium, low itu berubah di bawah. Nah, tadi low, medium, low ini yang high ya, high, dan ini low. Ini untuk uji coba ya. Nah, ini low di bawah ya. Nah, ini belum diubah. Nah, ini pun kalau urgensinya rendah tapi dampaknya tinggi dan prioritas tinggi, itu tetap di paling atas. Nah, tapi kalau ini tinggi dan tinggi semua, pasti di paling atas juga. Nah, ini dan isinya beda ya. Yang paling atas tadi deskripsinya panjang, terus yang di bawah deskripsinya pendek. Nah, untuk menanggapinya, misalnya yang tinggi dulu kita tanggapi, kita isi dulu responnya. Respon oke, segera datang damkar dalam 5 menit. Pilih sedang diproses, sedang progres. Oke, buat. Nah, baru status komplainnya kita ubah sebagai sedang diproses. Sip. Dia akan hilang dari pengaduan masuk, dia muncul di pengaduan proses. Nah, kita cek di user tadi, login user tadi di luar ya, login, ini usernya, kita login. Nah, di riwayat pengaduan dan detailnya tadi, statusnya sedang progres ya. Kita lihat responnya. Ini lihat responnya, lihat respon. Nah, ini respon adminnya oke, segera datang dalam 5 menit. Jadi di detail di pengaduan yang sudah kita ajukan itu statusnya in process dan direspon oleh admin. Nah, ini bisa tambah terus ketika admin merespon. Oke, kita keluar lagi, kita lanjut lagi respon adminnya. Kita ubah lagi respon adminnya, atau kita tambah ya, kita tambah respon adminnya yang sedang diproses. Misal ada kendala, kita buat lagi respon admin terbaru update, misalnya update respon, mobil damkar masih kurang dan diupayakan penambahan mobil damkar dari daerah lain, ditunggu 10 menit. Nah, statusnya sedang progres. Buat. Nah, kita keluar lagi, kita lihat di
user, lihat respon. Jadi si user tuh bisa melihat respon dari admin ya. Ini menunya, lihat responnya lagi. Nah, ada respon baru dari admin ya, update. Itu mobil ya, ada jamnya. Tadi kita masukkan di 21.50 respon pertama, respon kedua di 21.52 ya. Itu ada update mobil damper masih kurang dan diupayakan penambahan mobil damper dalam 10 menit. Nah, jadi si pengadu itu bisa tahu progresnya dari kabar dari admin gitu ya. Nah, sementara yang ini yang apa, yang pengaduan pertama itu belum direspon. Nah, ini belum direspon, belum ada respon dari admin. Oke. Kita log out lagi, kita coba admin selesaikan ya. Kita masuk ke admin lagi, masuk sebagai admin, kita proses ini statusnya, buat dulu pesannya. Oke, api sudah padam, terselesaikan. Nah, status pengaduannya juga terselesaikan. Kita submit, sip, dia akan muncul di pengaduan selesai. Di sini nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa diedit, hanya bisa dilihat ya untuk adminnya. Dan respon list, ini ada data respon list. Nah, ini juga bisa dilihat respon list. Jadi setiap komplain atau setiap pengaduan itu responnya masing-masing. Oke, kita close dulu. Kita masuk sebagai user lagi untuk mengetahui respon dari admin terakhir tadi. Riwayat, kita lihat ini statusnya sudah terselesaikan dan detail respon dari admin ada 3. Oke, sudah padam, ini yang terakhir ya, 2153. Status satu setelah respon itu komplit. Sip. Nah, kita logout lagi. Tadi di admin itu ada beberapa menu, saya bisa jelaskan dulu. Jadi di admin itu ada menu peran, ini bisa ubah ya. Misalnya mau buat peran admin respon, jadi dia bisa ngatur beberapa menu saja gitu ya. Bisa buka beberapa menu saja, tinggal tambahkan di sini. Misalnya contoh admin respon, dia nggak bisa buka kategori, nggak bisa buka yang lain peran user, dia hanya bisa buka pengaduan. Ini pengaduan dan respon list. Oke. Berarti ada 2 peran ya, super admin sama admin respon. Nah, admin respon nanti akan hanya bisa di menu ini saja. Untuk menu lain dia nggak bisa. Di sini ada menu kategori. Ini bisa ditambahkan kategorinya, kesehatan, infrastruktur misalnya, layanan publik, misalnya ditambah lagi apa, binatang, misalnya buas. Contoh ya, binatang buas nanti akan muncul di bagian user ketika dia ketika dia mengajukan pengaduan tadi ya. Tadi kan bisa dipilih kategorinya apa. Dan ini kriteria kriteria ada 3, urgency, impact, dan prioritas ya. Ini untuk menentukan urgensinya tadi. Nah, di sini ada menu user. Nah, di sini bisa kita tambahkan, misalnya mau menjadikan Lukman ini sebagai admin ya. Kita buat tambahkan rules-nya sebagai admin respon. Passwordnya tadi dia ini. Oke, kita simpan. Nah, kita coba login sebagai si Lukman ya. Kita impersonate saja. Klik ini, dia akan login sebagai Lukman. Kita masuk ke admin. Nah, dia hanya bisa 4 menu ini saja. Dia nggak bisa buka menu kategori, dia nggak bisa buka menu kriteria dan menu user. Jadi yang menu user itu hanya yang berperan sebagai admin super ya. Yang menu ini hanya bisa dibuka yang berperan sebagai admin super. Di sini kan sudah kita
masukkan izinnya ya, izin aplikasinya. Dia boleh izin buka menu apa aja tadi sudah kita buat ya. Sedangkan untuk super admin itu semuanya, semua menu dia bisa buka gitu. Sip, kira-kira seperti itu progresnya untuk aplikasi pengaduannya menggunakan algoritma Naive Bayes. Terima kasih.